Asal-usul Kerajaan Syafawi. Pada awalnya, di Persia terdapat sebuah gerakan tarekat yang bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan ahli bid'ah. Tarekat ini berdiri pada tahun 1301 di Ardabil dan diberi nama Tarekat Syafawi. Nama Syafawi diambil dari tokoh pendirinya, yaitu Syekh Ishaq Saifuddin, atau yang lebih dikenal dengan nama Sofi al-Din. Pengikut pergerakan ini semakin banyak dan berkembang sehingga menjadi gerakan keagamaan yang besar, yang tidak hanya berkembang di Persia, namun juga Syria dan Anatolia. Tarekat Syafawi ini mulai terjun pada dunia politik pada masa kepemimpinan Junaid. Begitu besar ambisi Tarekat Syafawi ini dalam memerangi orang-orang bid'ah. Hal tersebut membawanya dalam sebuah konflik dengan penguasa Karakoyunlu. Dalam usahanya melawan Karakoyunlu, Tarekat Syafawi kemudian merubah model gerakannya menjadi gerakan militer dengan dibentuknya pasukan Kizilbas atau Baret Merah Berumbai 12. Syafawi mendapat bantuan dari penguasa Akoyunlu dalam memerangi Karakoyunlu. Akoyunlu adalah federasi suku-suku Turki Oghuz yang beragama Islam Sunni dan menguasai wilayah yang kini merupakan bagian dari Turki Timur, Armenia, Azerbaijan, Irak Utara, dan Iran. Pertempuran akhirnya dimenangkan oleh pasukan Syafawi. Menyadari kehebatan pasukan Kizilbas, Akoyunlu berbalik melawan pasukan Syafawi karena khawatir posisinya akan dilenyapkan seperti Karakoyunlu. Pemimpin Tarekat Syafawi, Haidar, terbunuh dalam pertempuran dengan Akoyunlu. Ismail putra Haidar menuntut balas atas kematian ayahnya. Ismail bersembunyi dengan pasukannya selama bertahun-tahun untuk mempersiapkan kekuatan. Barulah pada tahun 1501, Ismail dan pasukannya menyerang Akoyunlu dan berhasil mengalahkannya. Atas kemenangannya tersebut, Ismail kemudian memproklamirkan berdirinya Kerajaan Syafawi pada tahun 1501. Raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Syafawi, yang pertama Ismail I, yang memimpin pada tahun 1501 sampai 1524. Yang kedua ada Tahmasp I, yang memimpin pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga ada Ismail II, yang memimpin pada tahun 1576 sampai 1577. Yang keempat ada Muhammad Kota-Banda, yang memimpin pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Yang kelima ada Abbas I, yang memimpin pada tahun 1587 sampai 1629 Masehi. Yang keenam ada Sofi Mirza, yang memimpin pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh ada Abbas II, yang memimpin pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Yang kedelapan ada Sulaiman, yang memimpin pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Yang kesembilan ada Hussein, yang memimpin pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Yang kesepuluh ada Tahmasp II, yang memimpin pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Yang terakhir ada Abbas III, yang memimpin pada tahun 1773 sampai 1736 Masehi. Perjalanan pemerintahan Kerajaan Syafawi. Pada masa awal, Kerajaan Syafawi berbentuk suatu pemerintahan teokratik. Pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syekh, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh seorang Kizilbas dari suku Syamlu. Demikian juga panglima perang dipegang oleh Kizilbas. Syekh Seven atau pecinta-pecinta syekh juga sangat berpengaruh dalam urusan politik kerajaan. Syekh Seven merupakan sekelompok orang Turki yang bersumpah setia kepada raja-raja Syafawi secara pribadi. Daulah Syafawi juga melakukan diplomasi dengan kerajaan lain, seperti dengan Turki Utsmani, Mughal, Armenia, dan Rusia. Hubungan ini membawa perdamaian dan keharmonisan. Kemajuan politik lainnya ditunjukkan dengan dibentuknya sistem administrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Jabatan pemerintahan Syafawi masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Tokoh atau peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Safawiyah.
Yang pertama adalah Safi al-Din, yakni pendiri tarekat tasawuf Safawiyah. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah. Waktu berdirinya yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Safi al-Din. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan sampai gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din adalah orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Muza al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi, yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani, karena prestasinya dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf. Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Safi al-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1300 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli-ahli bid'ah. Tarekat ini semakin penting terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri di luar Ardabil, ia menempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya. Wakil itu diberi gelar khalifah. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya sering menimbulkan keinginan di kalangan penganutnya untuk berkuasa. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Masa kejayaan Kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Abbas I, yakni pada tahun 1587 sampai 1629 Masehi, yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dan merebut beberapa wilayah. Kemajuan juga dirasakan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan penguasaan atas Kepulauan Hurmuz dan Pelabuhan Qumrun, yang diubah menjadi Bandar Abbas. Hasilnya, Safawiyah menguasai perdagangan antara barat dan timur. Kehidupan perekonomian kerajaan juga ditopang oleh hasil pertanian yang melimpah. Pada bidang ilmu pengetahuan, ada beberapa nama ilmuwan hebat dari era kerajaan Safawiyah, yakni Baha al-Dina Asy-Syairazi, Zadar al-Din Asy-Syairazi, dan Muhammad al-Bakir ibnu Muhammad Damat. Sedangkan kemajuan kerajaan Safawiyah pada bidang arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik. Perkembangan dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama adalah ekonomi. Perkembangan Persia dalam kekuasaan Daulah Safawiyah dalam kehidupan ekonomi memiliki keunggulan baik dalam pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Kemajuan bidang ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hurmuz dan Pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang subur. Dalam bidang pertanian, menghasilkan gandum, tembakau, wol, padi, jewawut, dan sutra. Karena kemajuan ekonomi pada sektor pertanian, kegiatan perdagangan merupakan andalan bagi kerajaan Safawiyah. Sebab dengan adanya Bandar Abbas, perdagangan di Persia ramai dikunjungi para pedagang internasional. Stabilitas politik kerajaan Safawiyah pada masa Abbas I ternyata telah memicu perkembangan perekonomian, lebih-lebih setelah Kepulauan Hurmuz dikuasai dan Pelabuhan Qumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa disebut oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya memiliki kerajaan Safawiyah. Di samping sektor perdagangan, kerajaan ini juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit yang subur. Pabrik-pabrik didirikan di sekitar Bandar Abbas sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Selain itu, pasar-pasar juga didirikan di sekitar kota Isfahan agar perekonomian masyarakat lebih berkembang.
Hubungan dagang internasional di Persia saat ini didukung dengan dibangunnya kantor-kantor duta besar asing untuk menjaga keamanan masing-masing negara dalam menjalin hubungan mitra dagang. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Iran berkembang karena letaknya di tengah-tengah jalur sutra. Pada masa kejayaannya ini, disebut-sebut sebagai salah satu negara Mesir Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Timur Tengah, sehingga termasuk dalam salah satu kekuatan besar pada masa itu. Yang kedua ada sosial dan budaya. Dalam bidang kebudayaan, kota Isfahan sebagai ibu kota kerajaan Safawiyah dan merupakan kota yang sangat indah. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan yang megah lagi indah seperti masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa, dan istana Cihil Sutun. Dari segi arsitekturnya nampak jelas keindahannya. Kota ini diperindah oleh taman wisata yang ditata secara apik, dan ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Unsur seni lain terdapat pula dalam bentuk kerajaan tangan, keramik, karpet permadani, pakaian tenunan, tembikar, dan lain-lain. Yang ketiga ada pendidikan. Bidang ilmu pengetahuan sepanjang sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmu yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha al-Dina Asy'irazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din Asy'irazi, filosof, dan Muhammad al-Bakir Ibnu Muhammad Damat, filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Tradisi keilmuan bangsa Persia terus berlanjut hingga kerajaan Safawi. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di istana seperti Baha al-Din Asy'irazi, yakni generasi ilmu pengetahuan, Sadar al-Din Asy'irazi, yakni filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, yakni sejarah, teolog, dan ilmuwan. Dalam bidang pengkajian keislaman, kaum Syiah gemar melakukan ijtihad dan bagi mereka pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah. Tentunya kerajaan Safawi dirasakan setelah Abbas I turun tahta pada tahun 1628 Masehi. Pasalnya, para pemimpin setelahnya kurang memperhatikan kemajuan pemerintahan dan rakyatnya. Selain itu, pergolakan antara golongan Islam, Syiah, dan Sunni juga menjadi penyebab kerajaan mengalami kemerosotan. Kemudian pada tahun 1722, terjadi pemberontakan orang Afghanistan yang dipimpin oleh Mir Mahmud, yang berhasil menduduki ibu kota Isfahan. Pada tahun 1729 Masehi, Tahmasp sempat merebut istana Isfahan dengan bantuan Jenderal Nadir dari suku Khazar di Rusia, dan merestorasi kerajaan. Namun, pada tahun 1736, Raja Abbas III akhirnya lengser dan sekaligus menandai runtuhnya kerajaan Safawi. Peninggalan kerajaan Safawiyah. Yang pertama ada Maidan Iman, yang merupakan salah satu lapangan terbesar di dunia yang terletak di pusat kota Isfahan, Iran. Area ini juga dikelilingi oleh bangunan dinasti Safawiyah lainnya, seperti Masjid Shah di sisi selatan, Masjid Syekh Lutfallah di sisi timur, dan Istana Ali Kofu di barat. Bangunan ini sekarang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs sejarah penting dalam daftar warisan dunia, yang memiliki pintu masuk utama yang terkenal dengan sebutan Bazar Isfahan di bagian utara. Bazar Isfahan adalah pasar yang menjual macam-macam cenderamata khas Isfahan, seperti mutiara istana, seni kaligrafi, dan lukisan. Yang kedua ada Jembatan Kaju. Jembatan ini dibangun oleh Syekh Abbas II yang memiliki fungsi ganda sebagai bendungan untuk mengurai taman di sepanjang sungai Zayandeh. Jembatan yang melintang di atas sungai Zayandeh ini dibangun pada abad ke-17 Masehi dan memiliki lorong beratap yang dihiasi dengan keramik warna-warni. Jembatan Kaju memiliki luas 23 meter persegi dengan panjang 105 meter dan lebar 14 meter. Pada prasasti yang terdapat di jembatan tersebut, terlihat bahwa jembatan ini pernah diperbaiki pada tahun 1873 Masehi. Yang ketiga ada gedung yang dibangun dinasti Safawiyah pada masa Syekh Hussein, yang diperuntukkan untuk sarana pendidikan. Letaknya di Jalan Chahar Bagh, salah satu jalan utama di kota Isfahan.
Jika dilihat dari luar, bangunan ini hanya tampak pintu gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi menjulang dan besar. Sementara di dinding kubah dan sebagian besar dinding terbuat dari batu bata dan lapisan keramik bermotif bunga dengan dominasi warna biru dan kuning terang. Syekh Hussein memerintahkan pembangunan sekolah ini sebagai pusat pendidikan agama dan ilmu pengetahuan di Isfahan, sehingga bangunan ini dikenal sebagai kawah candra di muka bagi orang-orang yang belajar ilmu agama pada zaman.